warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati dengan NIM 2110411. Saya akan menjelaskan materi pengertian tenaga kerja dan pengertian tenaga kerja menurut para ahli. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik yang memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam arti lain, tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif, menghasilkan barang dan jasa, kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Bisa dikatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bekerja dan mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, dan sebagainya. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama itu menurut Dumairi. Menurutnya, tenaga kerja yaitu penduduk yang mempunyai umur di atas batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas usia tersebut supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, menurut Dr. Payaman Simanjutak, tenaga kerja ialah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Yang ketiga, menurut Alam S. Menurutnya, tenaga kerja adalah suatu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah berumur antara 15 hingga 64 tahun. Yang keempat, menurut Dr. Ahamsa SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Dan yang keenam, menurut Eng Ahman dan Epi Indriani, menurutnya tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap mampu dan sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Keenam, menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono, menurutnya tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan sudah melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga. Yang ketujuh, menurut Sumitro Jojo Hadi Kusomo, menurutnya tipe klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu berdasarkan penduduknya, berdasarkan batas kerjanya, dan berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan penduduknya yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Berdasarkan batas kerja, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan kualitasnya yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih
yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Vega. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu spesifikasi lingkungan kerja. Lingkungan kerja, pengertian lingkungan kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan aktivitas karyawan di dalam kantor. Lingkungan kerja ini bisa dibagi menjadi dua, yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan fisik contohnya adalah penerangan dan warna dinding, sementara non-fisik contohnya struktur dan pula kepemimpinan. Dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah segala hal yang mendukung aktivitas karyawan dalam kantor. Jenis lingkungan kerja. 1. Lingkungan fisik meliputi semua benda atau alat yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua kategori yang berada di jenis ini. Berikut diantaranya. 1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan. Hal ini bisa berupa ruang kerja, kursi, meja, dan sebagainya. 2. Lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi kondisi manusia. Contohnya adalah temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan kebisingan, bau tidak sedap, warna, dan lain. Lingkungan fisik amat terkait dengan tempat kerja atau aktivitas untuk setiap pegawai. Oleh karena itu, lingkungan fisik mempengaruhi semangat dan emosi para karyawan. Lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik adalah semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan antar karyawan, misalnya hubungan dengan atasan maupun dengan sesama serta bawahan. Juga merujuk pada elemen yang terkait dengan lingkungan non-fisik ini adalah budaya perusahaan dan kondisi kerja seperti work-life balance hingga gaya hidup sehat. Lingkungan non-fisik berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan kondisi yang baik serta mendukung produktivitas orang-orang di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi. 1. Penerangan atau cahaya. Penerangan atau cahaya berpengaruh amat besar terhadap kenyamanan di kantor. Oleh sebab itu, banyak perkantoran yang membuat jendela besar dengan sekat antar jendela yang tipis. 2. Temperatur atau suhu ruangan. Setiap manusia memiliki kemampuan beradaptasi di temperatur yang berbeda-beda. Ada yang cenderung kuat di udara dingin dan ada yang cenderung lemah di temperatur panas. Oleh karena itu, temperatur atau suhu ruangan penting untuk diperhatikan. 3. Kelembapan. Kelembapan jadi faktor berikutnya yang mempengaruhi sebuah kantor. Secara umum, kelembapan berpengaruh atas kadar oksigen di dalam ruangan. Oleh karena itu, semakin lembab, kadar oksigen di dalam ruangan pun akan semakin sedikit. 4. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara berkaitan dengan jumlah oksigen di dalam ruangan. Semakin baik sirkulasi udara, jumlah oksigen di dalamnya akan semakin banyak. 5. Tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan boleh jadi salah satu hal yang amat diperhatikan oleh sebuah kantor. Hal ini dikarenakan tingkat kebisingan disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah langkah kaki, mesin, dan pembicaraan. Indikator lingkungan kerja. Yang menjadi indikator lingkungan kerja fisik adalah sebagai berikut. 1. Penerangan. 2. Sirkulasi udara. 3. Kenyamanan. 4. Tata letak atau layout. Sedangkan yang menjadi indikator lingkungan kerja non-fisik adalah sebagai berikut. 1. Hubungan dengan atasan. 2. Hubungan sesama rekan kerja. 3. Keamanan. 4. Komunikasi. Sekian dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok saya mengenai dampak dan solusi pemutusan hubungan kerja. Dampak pemutusan hubungan kerja berdampak pada instansi maupun diri sendiri. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Solusi yang dilakukan instansi yaitu melakukan pembinaan pada karyawan dengan jangka waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan karyawan dan diberikan berupa peringatan, serta penjelasan akan tindakan yang telah dilakukan.
Dampak pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri berdampak pada perekonomian karyawan sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Solusi yang dilakukan oleh diri sendiri yaitu mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Karyawan juga bisa memulai dengan berwirausaha dan membuat peluang pekerjaan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Melati dengan NIM 2110411. Saya akan membacakan materi masalah buruh serta dampaknya dan solusinya. Yang saya ambil yaitu masalah tanjungan sosial dan kesehatan. Dampaknya, permasalahan ini biasanya terjadi pada pekerja kasar rendahnya yang tidak diberikan jaminan asuransi. Padahal sekecil dan sekeras apapun pekerjaan pasti menimbulkan resiko dan kerugian bagi si pekerja. Apabila ini diberikan, maka para pekerja tidak akan merasa aman selama bekerja. Solusinya, seharusnya setiap perusahaan memberikan jaminan kesehatan seperti BPJS bagi tenaga kerjanya sehingga para pekerja merasa aman dan terlindungi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau kematian. Yang kedua itu sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan. Dampaknya itu praktik outsourcing yang tidak transparan sangat menguntungkan bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan. Sistem pekerjaan outsourcing dapat merugikan cost sehingga harga produk dan layanan ditawarkan bisa menjadi lebih murah. Solusinya, bagi pihak perusahaan yang melakukan outsourcing harus lebih transparan dan adil, di mana selama upah yang diberikan sesuai UMP dan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan sesuai juga disertai dengan informasi mengenai pemberlakuan sistem kerja outsourcing pada posisi yang dilamar kepada para calon pekerja agar pekerja atau buruh mendapat keadilan atas tenaga yang telah mereka keluarkan. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai masalah buruh dan solusinya. Nah, masalah buruh yang dialami kali ini ialah kesalahan human resource planning. Nah, kesalahan human resource planning ini seringkali dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan berdampak pada buruh itu sendiri. Kesalahan ini mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja buruh dan juga kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ini merupakan kesalahan perencanaan dan pengualifikasian kemampuan buruh yang menyebabkan kesalahan penempatan posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi SDM-nya sehingga mengakibatkan turunnya kinerja buruh dan juga perusahaan. Walaupun sudah sering diantisipasi, tetapi masih saja sering terjadi dan juga ada segelintir perusahaan dan juga buruh yang mengalami masalah ini. Nah, untuk solusinya sendiri, kita harus memperhatikan lagi proses analisis sumber daya manusia tersebut. Nah, proses analisisnya itu mencakup beberapa poin yang seperti beberapa poin berikut: representasi dan refleksi rencana perusahaan. Yang kedua ialah analisa dan kualifikasi tugas sumber daya manusia. Yang ketiga ialah analisa ketersediaan sumber daya manusia atau buruh. Yang keempat, evaluasi dan juga modifikasi dari sumber daya manusia itu sendiri, serta bagaimana cara kita memodifikasi atau menyesuaikan kemampuan buruh itu sendiri dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Saya rasa mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.